Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang wasiat siddiqiyah, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan yang menjelaskan wasiat tersebut Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari. Dan untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu pemahaman bagi kita, menganugerahkan makrifat kepada kita, dan membukakan kemampuan untuk kita untuk melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhini ya wa bikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema hifdzul hawas di halaman ke-13, yaitu menjaga panca indera. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, wa usikum bihifdzil hawasi, aku pun berwasiat agar kalian menjaga panca indera. Di sini beliau mengatakan, wa kama yajibu alas saliki mura'atul anfasi, sebagaimana wajibnya bagi seorang salik mura'atil anfas, menjaga, memperhatikan nafasnya. Jadi di kajian yang lalu kita membahas bahwa setiap hela nafas kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana wajibnya bagi seorang salik menjaga nafasnya, begitu juga wajib baginya, seperti wasiat Syekh Muhammad bin Siddiq, untuk menjaga panca indera, yaitu telinga, mata, lisan, kedua tangan, dan kaki. Kalau kemarin di kajian yang lalu di kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali menambahkan, yaitu menjaga telinga, mata, lisan, kedua tangan, kedua kaki, ditambah lagi menjaga perut. Jadi perut kita harus diisi dengan yang halal, dan menjaga kemaluan. Itu maksiat lahir, di bagian yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah. Panca indera tersebut tidak digunakan kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh panca indera yang dianugerahkan Allah kepada kita harus kita gunakan untuk ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika tidak demikian, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di sini hati itu banyak tingkatannya. Nanti di kitab-kitab, di buku-buku yang lain akan dijelaskan. Ada kolbun, ada fu'adun, nanti sampai yang paling dalam itu namanya sirrun. Sirrun itu artinya rahasia. Itu jadi tingkatan-tingkatan hati. Kemudian juga dalam firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, yaitu dalam surat An-Nur.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, idmanu li sittan, admanu lakumul jannata. Jaminlah 6 perkara dari kalian untukku, niscaya aku jamin bagi kalian surga. Usduku idza haddatstum. Jujurlah ketika kalian berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah apabila kalian berjanji. Wa addu idza tumintum. Dan tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Wahfadzu furujakum. Dan jagalah kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum. Dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Dan jagalah tangan-tangan kalian. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tanda-tanda dari kemunafikan. Maka kalau dikumpulkan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda kemunafikan, yaitu salah satunya ketika berbicara dia berdusta. Maka di sini kita diminta untuk jujur ketika kita berbicara dan memenuhi janji. Maka mengingkari janji adalah tanda-tanda orang munafik. Wa addu idza tumintum. Dan menunaikan amanah jika diamanahi, diberikan amanah. Wahfadzu furujakum. Dan menjaga kemaluan. Wa ghuddu absarakum. Dan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda dengan larangan yang lainnya. Misalkan, jika ada ini di belakang ada pohon pisang, atau ada juga pohon apa lagi di belakang yang ditanam oleh saudara-saudara kita yang berkhidmah di masjid ini. Ketika ada buahnya sudah berbuah dan matang, terus ada orang lewat di samping masjid kemudian melihat buah tersebut, apakah ketika melihat itu sudah berdosa? Tidak. Bahkan dia ketika masuk masjid belum dipetik, belum berdosa. Sampai dia petik, nah baru itu dikatakan mencuri. Karena bukan hak dia. Tapi kalau terkait kemaksiatan ini berbeda. Allah mengatakan ghuddu absarakum. Ghuddu absarakum artinya tundukkan pandanganmu. Jadi ketika melihat kemaksiatan dan itu sesuatu yang tidak boleh kita lihat, maka segera mungkin langsung tundukkan, jangan dilihat. Jadi kalau melihat saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau disentuh? Maka Allah ingin memutus tali kemaksiatan dari mata, maka dengan memerintahkan apa? Menundukkan pandangan. Maka ini adalah larangan yang berbeda dengan larangan-larangan yang lainnya. Wa kufu aydiyakum. Dan jagalah tangan-tangan kalian. Menjaga tangan dari berbuat kezaliman. Kemudian ini tentang menjaga hawas, menjaga panca indera, dan sudah kita jelaskan secara detail dalam kitab Bidayatul Hidayah yang telah kita hatamkan sebelum kitab ini. Maka penjelasannya sudah tidak perlu kita ulang kembali. Dan kemudian wasiat yang selanjutnya, ar-ridha bil maujud. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala berkata, war-ridha bil maujud. Dan aku pun berwasiat agar kalian ridho atas apa yang ada. Aku berkata, yaitu Said Abdul Aziz, ridho terhadap apa yang ada, yaitu merasa cukup akan ilmu, ketetapan dan aturan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Di sini ridho adalah merasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya Allah. Maka kalau
yang kami alami, kami belajar ilmu agama. Setelah belajar pertama dari tingkat dasar, menengah, atas, terus. Ketika baru dasar, kita merasa paling tahu. Menengah sudah mulai sedikit penasaran, setengah-setengah mas. Naik ke atas, kalau kita masih merasa paling tahu, akhirnya apa yang terjadi? Kita melandaskan kemampuan kita, pengetahuan kita kepada ilmu yang kita pelajari, bukan melandaskan kepada ilmu yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Ini berbeda. Maka ketika kita menyampaikan seolah-olah itu adalah hasil penelitian kita, hasil jerih payah kita, itu berbeda dengan orang yang menyampaikan dengan rasa bahwa ini adalah ilmu yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita sampaikan. Maka berapa banyak? Tegurannya banyak. Ketika ingin mengajar, itu biasanya kita mempersiapkan diktat atau persiapan untuk apa yang kita presentasikan. Setelah kita tulis, ingin kita sampaikan, blank langsung, hilang. Itu kadang Allah ingin menegur kita bahwa kamu itu nggak punya ilmu. Ilmumu itu titipan dariku. Beberapa kali terjadi khotib naik ke mimbar, ingin khutbah. Khutbahnya ada di secarik kertas. Setelah muqaddimah, kertasnya kena kipas angin, Pak. Jatuh ke depan. Sudah muqaddimah, dia bingung mau ngomong apa. Karena apa? Karena yang ingin disampaikan ada di kertas. Kemudian makmumnya ambil kertasnya, kemudian memberikan ke khotib tersebut, baru bisa ngomong, bisa menyampaikan. Berapa banyak kita merasakan hal-hal yang seperti itu. Kadang kita sudah paham, tapi kemudian kita tidak paham sama sekali. Kadang kita tidak paham, tiba-tiba paham. Itu dari mana? Maka tidak heran ketika Imam Asy-Syafi'i merasa punya ilmu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa Al-Fatihah. Imam Syafi'i istikharah, kenapa kok saya lupa Al-Fatihah? Dalam mimpi Imam Syafi'i di pengadilan, kemudian divonis oleh hakimnya hukuman mati, tapi nggak ada keringanan, Pak. Hukuman mati. Setelah itu ada orang yang menyelamatkan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i lah yang menyebarkan agama ini sehingga hakim memberikan keringanan. Kemudian terbangun dari tidur, Imam Syafi'i bernazar untuk mencari orang yang paling hina di daerah itu, sampai ketemu dengan orang compang-camping, lusuh. Kemudian Imam Syafi'i bertekad untuk mencium tangannya, untuk menghinakan diri Imam Asy-Syafi'i. Ketika ingin dicium tangan orang tersebut langsung menampar Imam Syafi'i. Ketika ditampar, orang tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kamu tahu siapa saya? Saya adalah yang memberikan keringanan hukuman untukmu di mimpimu tadi malam." Itu karena apa? Karena Imam Syafi'i di hari itu merasa alim, merasa memiliki ilmu, langsung ditegur Al-Fatihah lupa. Imam Al-Ghazali pernah belajar bertahun-tahun ke sang guru. Setelah itu ilmunya disimpan di dalam sebuah catatan. Ini masyhur ceritanya. Di perjalanan pulang dirampok, diberikan semua barang Imam Al-Ghazali. Setelah diberikan, Imam Ghazali berat dengan catatan itu. Dikejarlah, diikuti perampok tadi. Setelah ketahuan, Imam Ghazali dipanggil, "Apa yang kamu mau?" Kan? "Saya ingin catatan buku saya. Catatan saya belajar selama bertahun-tahun."
oleh pemimpin perampok tadi ditertawakan. Kenapa? Berarti ilmumu ada di kertas, bukan di hati. Maka sejak itu Imam Al-Ghazali menjadikan ilmu itu di hati, bukan di kertas. Bukan di kertas. Maka sekarang kita sudah difasilitasi banyak oleh nikmat Allah, gadget, semuanya lengkap. Catatan kadang semuanya ada di HP, ada di tab, lengkap. Coba HP-nya ngedrop atau kecuri, hilang sudah semua catatan. Hilang semua catatan. Atau pengajian di YouTube, akunnya di banned, hilang. Hilang. Maka di sini kita harus mencukupkan diri kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terlewat. Demikian juga ilmu yang kita gunakan untuk hidup di dunia. Berusaha dalam usaha, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk apapun yang kita gunakan di dunia ini, itu ilmu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu yang kita pelajari kemudian kita terapkan dalam kehidupan, setelah itu tidak sesuai dengan hasil yang kita pelajari, artinya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ilmu Allah salah. Maka di sini dilanjutkan ridho kepada ketetapan. Mungkin tidak ketetapan Allah Subhanahu wa taala salah? Tidak mungkin. Mustahil ketetapan Allah itu salah. Maka ketika ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan prediksi kita, yang salah prediksi kita atau ketetapan Allah? Misalkan kita salah milih wakil kita atau salah milih pemimpin kita, kan kita saling salah-salahan. Mungkin tidak ketetapan Allah itu salah? Tidak mungkin salah. Artinya akan ada hikmah yang harus kita ambil dari ketetapan yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Mustahil ketetapan itu salah. Maka ketika kita menghadapi ketetapan yang tidak sesuai dengan prediksi kita, maka yakinlah bahwa prediksi kita yang salah. Allah tidak mungkin salah. Maka kita harus mempelajari sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu hikmah dari ketetapan-ketetapan tersebut. Tidak tahu kita sudah membahas di kajian sirah, apakah sudah sampai ke hijrahnya Rasulullah? Sudah. Umroh qadha sudah. Rasulullah itu diperintahkan 7-8 tahun setelah hijrah, itu diperintahkan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umroh itu sampai di Hudaybiyah, ditolak oleh kafir Quraisy. Ribuan jamaahnya Rasulullah bersama para sahabat ditolak masuk Makkah, padahal sudah memakai pakaian ihram. Setelah itu ada perjanjian Hudaybiyah yang umat Islam rugi di sana. Di dalam perjanjian itu rugi. Kalau ada masyarakat Madinah ingin hijrah ke Makkah, maka tidak boleh dikembalikan. Tapi sebaliknya, kalau ada masyarakat Makkah hijrah ke Madinah harus dikembalikan. Rugi kan? Rugi. Dan gak boleh masuk Makkah Rasulullah, padahal sudah pakai pakaian ihram. Kemudian tanda tangan, diminta untuk menyetujui perjanjian. Kalau ditandatangani oleh Rasulullah, tahun depan baru boleh umroh. Artinya umroh ketika itu batal. Niatnya harus dibatalkan. Maka setiap orang dari sekian ribu yang ikut bersama Rasulullah untuk umroh ketika itu harus menyembelih dam, 1 kambing. Artinya berapa ribu kambing? Sehingga kemudian Sayyidina Umar itu dalam perjanjian itu ditulis Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Diprotes oleh kafir Quraisy.
Kalau ditulis Muhammadur Rasulullah, kemudian kami tanda tangani, artinya kami setuju dong kalau Muhammad ini utusan Allah. Buat apa kita ada perjanjian? Maka ganti namanya, Muhammad bin Abdillah. Kemudian Rasulullah meminta Sayyidina Ali, Ali, mana ini yang Muhammadur Rasulullah? Tunjukkan. Sayyidina Ali diminta untuk mengganti dan menunjukkan tulisan itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menolak. Ada yang berani di antara kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, kemudian kita tolak. Sayyidina Ali berani. Kata Sayyidina Ali apa? Tidak Rasulullah. Mau mereka beriman ataupun tidak beriman, engkau tetap Rasulullah. Kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mau merubah tulisan itu. Kemudian Rasulullah meminta sahabat yang lain untuk menunjukkan. Akhirnya Rasulullah yang menghapus Rasulullahnya tadi. Maka dari kejadian ini para ulama menyimpulkan bahwa apa? Adab itu dikedepankan dari melaksanakan perintah. Jadi beradab kepada Rasulullah itu lebih dikedepankan daripada melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam kaedahnya al-adabu muqaddamun ala imtithalil awamir. Jadi adab dikedepankan dari melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Dan di perjanjian ini kalau kita hitung, siapa yang memerintahkan Rasulullah umroh? Allah. Setelah itu apa? Rasulullah berangkat umroh. Di Hudaybiyah ternyata takdir Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat tidak boleh umroh. Kalau kita nabinya mungkin kita ngomong, ya Allah, nggak capek-capek kita berangkat ke sini dari di Madinah, kasih tahu. Itu kan, setelah itu kita jual, jangan, kamu nggak boleh masuk nanti, visamu nggak keluar. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu jualan namanya. Ini Rasulullah. Setelah itu apa? Dilarang. Setelah dilarang masuk, visanya tidak keluar, diminta untuk menandatangani perjanjian yang merugikan umat Islam. Sayyidina Umar protes, logis. Rasulullah, ini kenapa nggak kita perangi saja? Nggak pakai senjata juga nggak apa-apa, kita sudah pasti menang dari jumlah. Sudah pasti menang. Apa jawaban Rasulullah? Tidak ada seorang nabi pun yang akan menentang perintah Tuhannya. Artinya menandatangani perjanjian yang zahirnya itu merugikan, itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita coba, kita usaha sendiri, rugi-rugi sendiri, yang kita salahkan Allah. Yang kita salahkan Allah. Ini Rasulullah, perintahnya Allah. Rugi semuanya, kembali. Setelah itu kembali, baru setelah itu ada umroh qadha. Mereka belum 1 tahun sudah melanggar perintah perjanjian itu, sehingga yang melanggar perjanjian diperangi. Maka terjadilah Fathu Makkah. Sehingga Makkah takluk di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa satu tetes darah sedikit pun yang menetes. Ya, ini hikmah. Hikmah dari apa? Dari sulitnya perjalanan tadi. Kita bisa menyarikan itu sekarang. Tapi coba kita hidup bersama Rasulullah. Jangan-jangan hitung-hitungan kita materi, bukan hitung-hitungannya bersama Rasulullah. Rasulullah wahyu itu sudah jelas wahyu. Mustahil salah. Mustahil salah. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan kesalahan, itu dia tidak paham. Dia tidak paham bahwa semuanya itu adalah wahyu. Maka di sini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang salah. Maka ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu
yang itu melanggar syariat, yaitu ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah mustahil salah. Maka kita bayangkan bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan. Coba bayangkan. Gimana itu rasanya? Artinya kan gelap sekali dunia ini. Kalau sudah Allah sendiri ridho kepada seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan, bagaimana dengan Allah ridho kepada seorang hamba untuk melaksanakan sholat berjamaah? Ridho kepada seorang hamba untuk melaksanakan apapun yang itu bentuknya ketaatan. Maka ketika seperti itu bentuknya yang hadir adanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kesombongan. Karena semuanya berasal dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aturan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita mustahil salah. Semuanya benar. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut. Ketika hal yang terjadi itu bertentangan dengan syariat, maka orang yang melakukan akan dihisab. Akan dihisab kelak di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa? Atas titipan-titipan nikmat, titipan-titipan ilmu, titipan-titipan pengetahuan yang tidak dia laksanakan untuk menyelamatkan dirinya dari hisab tersebut. Kemudian perasaan ini merupakan buah dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memiliki perasaan ridho kepada ilmu, ridho kepada ketetapan, ridho kepada aturan-aturan Allah yang terjadi di dalam garis kehidupan kita, itu buah dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk derajat orang-orang yang dekat dengannya, sebagaimana Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menyebutkan. Di sini cinta kepada Allah itu sulit, Pak. Sulit. Bapak, Ibu yang pernah haji dan pernah umroh akan merasakan bahwa khusyuk di Madinah itu lebih mudah daripada khusyuk di Makkah. Sholat di Raudhah itu lebih cepat khusyuknya daripada sholat di Makkah, di depan Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperkenalkan dirinya, zatnya, sifatnya, keagungannya itu dengan apa? Dengan mengutus Nabi Muhammad. Diutuslah Nabi Muhammad. Maka setiap orang yang pernah melihat, bertemu dengan Nabi Muhammad, dia mendapatkan pancaran keimanan itu. Dan pancaran ini sifatnya maknawi. Sifatnya maknawi. Bukankah Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan kesabarannya? Sayyidina Utsman terkenal dengan kelemah lembutannya. Sayyidina Abu Bakar kejujurannya, ketulusannya. Sayyidina Umar ketegasannya. Sayyidina Ali dengan keberaniannya dan dengan ilmunya. Dan keempat-empatnya ini itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ada pada diri Rasulullah SAW. Maka setiap orang mendapatkan pancaran-pancaran itu sendiri. Sehingga di sini cinta kepada Allah tidak bisa kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Cara paling cepat mengikuti Rasulullah. Kalau sudah mengikuti Rasulullah, ini zahir dan batin ya, yang sering kita bahas. Bukan hanya zahirnya saja. Kalau zahirnya saja tengkar kita. Kita akan bertengkar kalau zahirnya saja. Rasulullah sholat, lututnya dulu yang sampai ketika sujud atau tangan dulu? Riwayatnya ada dua-duanya. Nah, kita saling menyalahkan.
Oh ternyata Rasulullah di awal dulu lutut dulu karena masih muda. Di akhir tangan dulu karena sudah sulit. Karena sudah mulai sepuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita fahami dengan usul fikih. Oh berarti yang akhir menghapuskan yang pertama. Begitu. Atau tidak? Karena melihat sikon. Ini kita masalah lutut saja Pak ketika sholat, belum masalah yang lainnya. Maka zahir tidak cukup, harus ada batin. Batin artinya hati kita ini harus tulus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengoreksi sholat saudara kita. Kecuali memang kita gurunya. Nah, kita sama-sama murid, sama-sama belajar, sama-sama tidak tahu sholat yang mana yang diterima oleh Allah, kok sama-sama ngeklaim yang paling benar. Itu tidak bisa. Maka di sini mengikuti Rasulullah itu zahir dan batin, dan itu cara kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalilnya nggak? Ada di surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, di sini mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti lahir dan batin. Lahirnya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, batinnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata, yang demikian itu merupakan tanda bahwa seorang hamba ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perankan untuknya. Jadi setiap kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala peran kita masing-masing dalam kehidupan kita. Peran kita masing-masing dalam kehidupan kita. Artinya skenarionya sudah ada, tinggal kita memahami makna dari skenario yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidik jari kita bisa sama? Tidak sama. Mustahil sama. Sidik jari. Bagaimana dengan garis kehidupan? Mustahil sama. Itu lebih detail lagi. Maka di sini itu peran kita masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak menganggap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut kecuali sebuah kebaikan. Maka tidak ada peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba melainkan memiliki nilai kebaikan, sehingga tak ada yang tampak darinya kecuali kebahagiaan dan kegembiraan. Maka para ulama itu kadang kalau sakit mereka malah bersyukur. Kenapa? Ya Allah, artinya Allah ini perhatian kepada saya, makanya saya diberi rasa sakit agar saya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu bahagia. Karena apa? Karena yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan semuanya berhasil, satu orang tidak berhasil, maka itu dia harus bersyukur. Kenapa? Allah membedakannya dari yang lain. Wah, Allah mengecualikan saya. Tapi bukan berarti tidak mengoreksi, tetap mengoreksi kesalahan. Akan tetapi dia harus mengerti tentang makna itu. Bahwa segalanya bentuknya kebahagiaan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Apabila ia telah sampai pada tingkat seperti ini, maka ia termasuk orang-orang yang tersebut dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Coba di sini kita lihat ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang ridho duluan siapa? Allah yang ridho duluan, bukan kita. Kita ini dijadikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan ridho. Oh, saya sudah ridho, bukan. Alhamdulillah Allah sudah menjadikan saya ridho. Artinya Allah ridho dulu. Masa kita ridho dulu baru Allah ridho? Tidak.
Tidak. Kita nggak terbayang kalau misalkan itu di dalam Al-Quran itu kan diabadikan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini laknat Allah untuk Abu Lahab. Abu Lahabnya masih hidup nggak ketika itu? Masih hidup. Bayangkan kalau kita seperti itu. Kita sudah tahu garisnya di belakang. Bagaimana? Jadi Allah ini menyembunyikan hal-hal yang seperti itu dari kita agar kita ini terus berusaha dan sampai kepada titik keridhaan. Sampai kita faham bahwa Allah itu ridho kepada kita dan kita telah dijadikan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah itu butuh proses dan setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Sebagaimana ada yang punya penyakit gula, ya kan? Ada punya penyakit migrain, ada punya penyakit jantung, punya penyakit asam urat, dan semuanya beda-beda penyakit kita. Nah penyakit hati itu juga demikian, beda-beda. Maka obatnya pun beda-beda. Obatnya pun berbeda-beda, sehingga butuh spesialis-spesialis yang berbeda-beda. Ada yang cocok dengan A, ada yang cocok dengan B, ada yang cocok dengan C. Itu penyakit hati. Sama dengan penyakit yang kita alami dalam jasmani ini. Kenapa kalau dalam urusan jasmani kita bisa memilih dokter spesialis, tapi kalau urusan hati mau nyembuhin sendiri itu bagaimana? Tidak bisa. Harus ada spesialisasi. Harus ada spesialisnya yang bisa mengarahkan penyakit kita tadi. Penyakit kita agar bisa kita sembuhkan. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Jarul Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya anillah radhiyallahu taala anhu." Siapa yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ridho terhadapnya. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ridho atas segala sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka di sini judulnya adalah ar-ridho bil maujud, ridho kepada sesuatu yang ada. Jangan karena yang tidak ada kemudian yang ada ini tidak kita ridhoi, akhirnya tidak bersyukur. Yang ada ditinggalkan, yang tidak ada dikejar, akhirnya nggak dapat apa-apa. Kesempurnaan dan kebaikan semua ada dalam keridhoan, dengan tanpa melirik sedikit pun kecondongan kepada hawa nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya seorang lelaki, ayyul amali afdolu, amal perbuatan apa yang afdol, yang paling mulia? Rasulullah menjawab, as-sabru was-samahah, yaitu kesabaran. As-sabru was-samahah. As-samahah di situ artinya toleran. Toleran. Di sini diartikan ya benar, toleran. Qala uridu afdhala min dzalika. Aku ingin yang lebih dari itu. Rasulullah menjawab, la tattahimillaha ta'ala fi syai'in min qada'ihi. Jangan engkau menuduh Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan yang ditetapkannya. Jadi kita tidak boleh menuduh Allah dengan keburukan atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kita suudzon kepada Allah. Berani kan manusia? Berani. Bisa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh, ini salah satu perbuatan yang paling utama menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, artinya wahyu, bahwa kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan Allah kepada kita. Inilah mengapa Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berwasiat agar ridho terhadap apa yang ada. Jadi apa yang ada di sini
adalah apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita qanaah, ridho atas hal-hal tersebut, baik yang bersifat materi atau yang bersifat rohani. Maka ketika persentuhan-persentuhan antara anugerah Allah yang diberikan kepada seorang hamba kepada hamba yang lain, ketika kita membandingkan itu, maka kita akan iri. Iri ketika itu bentuknya kebaikan tidak apa-apa. Tapi kalau irinya sampai dengan apa? Dengan tidak ridho, tidak ikhlas kalau Allah memberikan rizki kepada A dan rizki itu nggak diberikan kepada saya. Itu kan artinya apa? Artinya dia merasa lebih Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah salah menganugerahkan kepada orang, harusnya kepada saya. Itu yang bersifat materi. Bagaimana kalau yang sifatnya maknawi, tidak nampak? Ilmu, pemahaman, dan yang lainnya. Maka yang disampaikannya pun akan berbeda. Yang disampaikannya pun belum sampai. Kenapa belum sampai? Karena ya kita belum menghayatinya, sehingga tidak bisa difahami. Tidak bisa difahami. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk sampai kepada keridhaan atas Allah Subhanahu wa taala itu dengan menghilangkan anugerah tersebut dari kita. Dihilangkan, baru setelah itu kita merasa. Dan itu nampak sekali bagaimana orang tua, guru yang kita cintai tiba-tiba meninggalkan kita, kita merasa hilang, tidak ada. Tapi ketika ada, sepertinya biasa saja. Sepertinya biasa saja. Itu hal yang jelas nampak. Termasuk makna cinta di sini. Cinta itu bagaimana ya? Seperti cintanya orang tua kepada anaknya. Anaknya belum minta sudah diberikan. Meskipun tidak menghasilkan. Itulah cinta. Maka sekarang untuk sampai kepada kecintaan, keridhoan, itu harus dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah kunci yang paling cepat di masa ini. Tidak ada jalan yang lebih cepat dari itu. Kalau dulu seperti metodenya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu langsung kepada Allah. Jadi ingin langsung dengan Allah. Pasti dengan mengikuti Rasulullah, tapi kepada Allahnya langsung. Tapi kalau kita sulit. Karena apa? Kita tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak dibangun di atas dasar keilmuan yang cukup seperti mereka, sehingga kita harus mengenal Rasulullah lebih detail baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.